ya kan? Seminggu lagi saya sidak ya. Siap. Sudah rapi. Mudah-mudahan. Lamun butuh cat bisa disumbang ya. Boleh Pak kalau gitu. Kira-kira lumayan tadi disumbang, sok bisa disumbang. Butuh cat. Jadi kirim namanya si Babin. Ya boleh. Kasih Babin ke dia. Tapi ayo nama tong kadi cat mah bisa disumbang. Ayo nama tahap pertama bebersih lah. Siap. Ya. Oke. Siap. Nek Agustusan kudu bersih. Ya. Salaman, siap kan? Siap, Pak. Ini sudah hampir sebulan saya perhatikan tidak ada yang angkat. Dulunya kotor. Ini yang tiap hari gubernur lewat. Assalamualaikum. Pak, aduh, sampai kepanjang Pak Gubernur ya. Ya, makasih Pak. Ada Alhamdulillah. Bapak, ini bidang layanan apa Bu? PKH Pak, PKH itu apa? program keluarga harapan. Oh, ini pegawai kecamatan. Bukan. Kalau ininya mah Kementerian Sosial Pak. Oh, tapi ditugaskan di sini. Iya, penugasannya. Berarti menggunakan kantor ini. Betul. Setiap hari. Betul. Kantornya nyaman nggak? Alhamdulillah Pak. Tuh lihat. Tuh lihat. Daripada dari pagi ngelamun aja tuh. Pegawai negeri itu kan banyak kan gini tiap hari nongkrong, ngobrol, tidak peka terhadap lingkungan. Ini ciri-ciri ASN di mana-mana. Selamat datang kembali. Hari ini kita kembali ke Kalijati, sebuah kawasan yang beberapa waktu lalu menyita perhatian publik luas. Bukan karena prestasinya saja, tapi karena adanya perhatian khusus dari Kang Deddy Mulyadi atau KDM yang turun langsung melakukan sidak. Banyak yang bertanya, apa yang berubah setelah inspeksi mendadak itu? Apakah hanya sekedar seremoni atau ada perubahan fundamental? Kita akan membedah wajah baru Kalijati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dalam kesempatan ini? Halo teman-teman, saya berada di Kalijati ya, yang pernah disidak Kang Deddy Mulyadi. Ini kecamatan, tepatnya di kecamatan depan kantor kecamatan Kalijati, yang dulu pernah disidak Kang Deddy Mulyadi. Ini suasana terbaru ya. Ini udah mulai dicat juga. Mulai rapi lah ya. Kelihatan ya, mulai rapi. Ntar kita lihat ke depannya dulu. Saya coba keliling di seputar sini. Ini Kalijati terbaru hari ini ya, pasca disidak Kang Deddy Mulyadi mulai ada perubahan. Cuman ada sebagian yang belum rapi ya kan teman-teman. Oke, lanjut. Untuk memahami perubahan hari ini, kita harus melihat ke belakang. Saat itu, KDM menyoroti beberapa titik krusial, mulai dari ketertiban pedagang, sampah, hingga tata ruang yang dinilai semrawut. Sidak tersebut bukanlah bentuk kemarahan, melainkan upaya membangunkan kesadaran bersama. Warga dan aparat setempat saat itu seolah diingatkan bahwa kenyamanan sebuah wilayah adalah tanggung jawab kolektif. Mari kita lihat bagaimana poin-poin yang ditegur KDM tersebut mulai dibenahi satu persatu. Coba ambil sapu. Betul itu. Jadi lingkungannya kotor. Ngerakeun gubernur pegang ngurus jalan tiap hari.
Ayo, Bu, itu batu pasti sudah lama bilang ke Pak Camat, batunya pindahin. Bisa dimanfaatkan. Mau bangun irigasi, mau bangun apa lihat? Oh. Kemana sekmatnya ada sekmat? Gawe naon ieu teh? Gerakeun. Coba lihat tuh. Ngali. Ini Pak. Sekmat tugasna naon? Ya sama itu bersih-bersih juga Pak. Nah, terus ini sok dibersihkan tara? Jadi gini Pak, ini tuh Apa? kan Apa? Kalau malam tuh Ah. anak-anak tuh pada nongkrong. Enggak begitu, Pak. Tiap pagi tidak ada yang nyapu. Kalau ada yang nyapu ini sudah. Ini kan bukan tadi pagi. Iya. Ya kan? Kan nyapu sehari 2 kali nih. Nih, Pak. Coba lihat, terus cepat. Iya. Ya. Coba ya. Ya, ini aja Pak. Aing mah alus teu. Itu Pak. Heeh. Iya. Mau nyeduruskeun ke kecamatan Buruan sorangan kotor. Nih keun peujeul. Coba, ya naon pos naon ya? Bos, ini Pak. Hah? Kalau PP Pak. Tingali. Iya. Jadi kan ini kan rusak Pak. Rusak, terus. Karena kan baru datang pun malam itu cari. Heeh, jadi kumaha? Sok kumaha? Pas dia takut, Kunaon kan? malam di sini anak-anak karena tidak ada yang jaga di pos. Lu jaga aya weh. Karena yang ada Pak. Enggak, saya nanya. Tidak pernah ada Oh, yang iya. jaga, kursinya juga tidak ada. Suka di sini. Nah, aing mah kumaha negara teh. Ayo kita lihat lagi. Ya, fungsinya naon ieu? Ya bukan peninggalan dulu Pak waktu zaman Belanda. Heeh, naon ieu teh? Jadi Katel. katel Pak. Di zaman Belanda tapi kayaknya can diangkat. Tadi enggak ada Belum. Bukan. Bobotnya berapa? Ya lebih dari 2 kintal Pak. Lebih dari kuantal. Maunya di zaman Belanda tapi kayaknya lamun naik jadi ieu teh naon peninggalan mun arek di saungan. Oh iya. Ya kan? Ini airnya angkat. Nah, so diangge ini dirang. Tapi kan sabaraha poe ieu sok ditarohan jenting na geus loba. Ieu rumah dinas camat. Ya Pak. Diisi. Diisi. Henteu ah. Ya, Henteu ah. Pokona teh diisi lah. Ah, ya untuk apa fungsinya? Ya smoking. Ya. Dulu mah area semua. Area smoking. Kan ini kalau dimanfaatkan juga bagus. Nah, coba lihat tadi pemilu tahun sabaraha? Tahun kemana? Coba, lain tadi. Set. Nah. Ya Allah ya Rabbi. Ini tadi pasang ini teh Pak. Dengan naon? Kucing, Pak. Atuh lah kudu kieu atuh. Dikerepan bersihna. Ya, siapa? Ah, aing mah. Siapa? Mungkin leutik tuh nyangan segmat teh. Lu tinggali. Nah, itu teh nuju Oh, nuju ka kumaha deui naon ieu deui? Ya teh nuju angin kencang teh. Anginna iraha. Nuju pas sebelum Geus 3 bulan eta angin. Angin kencang di Kalijati sudah 3 bulan. Iya, bener. Ieu kunaon tadi bener-bener geus 3 bulan. Ya, bener. Aing mah. Tuh, tingali. Udah diajuin sih, Pak. Diajuin kumaha? Ya akan memperpanjangkan gitu. Kira-kira enggak maksud saya. Tahap pertama dibersihkan aja dulu. Oh, ini. Dibersihkan dulu. Tuh. Tahap pertama. Jadi ini teh kumaha? disimpen dan dibuka deh, Pak. Jadi kan pas kegiatan teh kan suka pasang baligo di situ. Enggak usah. Sekarang sudah tidak boleh lagi menurut saya pasang-pasang baligo lagi. Kan eranya sudah era digital. Ya kan? Seminggu lagi saya sidak ya. Siap. Sudah rapi. Mudah-mudahan. Lamun butuh chat bisa disumbang ya. Boleh, Pak, kalau gitu. Kira-kira lumayan tadi disumbang. Sok bisa disumbang. Butuh chat. Jadi kirim nama si Babin. Ya, Si Babin ka dia. Tapi aya nama tong ka di chat mah kusa disumbang. Aya nama tahap pertama bebersih lah. Siap. Ya. Oke. Siap. Nek Agustusan kudu bersih. Ya. Salaman, siap kan? Siap, Pak. Sekarang, mari kita bicara fakta lapangan. Pemandangan Kalijati hari ini jauh lebih tertata. Pedagang yang sebelumnya meluber ke badan jalan, kini mulai disiplin pada zona yang ditentukan. Sampah yang dulunya menjadi pemandangan rutin, sekarang sudah lebih terkontrol dengan sistem pengelolaan yang mulai berbenah. Dampak sidak KDM bukan hanya soal fisik bangunan atau jalan, tapi tentang perubahan perilaku. Kesadaran untuk saling menjaga kebersihan kini menjadi topik obrolan di warung-warung kopi warga. Namun, tantangan terbesar setelah sidak adalah konsistensi. Apakah perubahan ini akan bertahan atau justru perlahan kembali ke masa lalu? KDM telah memberikan shock terapi yang efektif.
Namun keberlanjutan dari kondisi terbaru ini sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah dan partisipasi aktif warga Kalijati sendiri. Dibutuhkan pengawasan rutin dan sistem yang tidak hanya mengandalkan figur pemimpin, tapi pada sistem aturan yang ditegakkan dengan tegas namun tetap humanis. Kalijati adalah cerminan dari semangat perubahan. Pasca disidak KDM, wilayah ini tidak lagi sama. Ia sedang belajar menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kita berharap apa yang terjadi di sini bisa menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di tanah air. Bahwa kritik adalah bentuk kepedulian, dan perubahan adalah sebuah keharusan. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita menelusuri Kalijati terbaru. Jangan lupa untuk terus menjaga lingkungan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.